Kita akan lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab dari tim penguji dan pembimbing. Kami persilakan kepada Ibu Rahmi sebagai penguji 1. Silakan Bu Rahmi, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Mita, sebelumnya saya ucapkan selamat sudah sampai ke proses ini ya. Saya cukup apresiasi karena Mita menjelaskan penggunaan perangkat lunaknya juga ya. Jadi memberanikan diri. Apakah di ini peminatan EPIT ya Mita ya? Iya Ibu. Iya, apakah di EPIT mempelajari Minitab sekarang? Kalau mempelajari Minitab tidak Ibu. Jadi otodidak ya Mbak ya? Iya. Ya, insya Allah kalau teman Mbaknya sudah pernah dapat SPSS kan ya di manajemen data, karena emang tidak terlalu beda, dia itu bedanya di outputnya aja lebih cantik kan Mbak. Nanti kalau Mbak coba-coba itu grafiknya Minitab itu lebih cantik dibandingkan SPSS ya. Ya berarti sudah install Minitabnya ya? Iya udah Ibu, untuk install Minitabnya udah. Hati-hati loh, biasanya kayak yang trial itu cuma 30 hari. Jadi ini bukan kemarin itu ada dari teman gitu, kayak kan ada teman yang mau ngambil kayak judul penelitian pemetaan Bu, dan dia bilang untuk aplikasi itu bisa dibeli gitu Bu, ada dijual di e-commerce gitu Bu. Jadi saya coba untuk mencari di e-commerce, ternyata ada. Karena dulu saya juga pakai Minitab itu hati-hati karena dia cuma 30 hari dan hanya bisa diinstal di satu laptop yang sama. Jadi kalau misalnya kita ternyata sudah trialnya, akhirnya kita nyiapkan laptop yang lain Kak. Nah ini makanya jangan sampai Mita kejadian seperti itu gitu. Jadi memang tadinya saya pikir kalau menggunakan yang trial berarti Mita itu punya tantangan sebulan selesai gitu ya. Digunakan saja sesuka hati. Cuma nanti mohon diperiksa sih Mita ini legalitasnya ya, saran saya ya, karena ketika kita berani menyebutkan perangkat lunak digunakan, artinya gini, ini kan menarik nih karena Anda ingin melakukan forecasting dengan menggunakan ARIMA pada penyakit yang baru, kemudian di salah satu lokasi berat termasuk tinggi ya Mbak ya? Termasuk tinggi Ibu. Iya, Mita di Berau? Untuk saat ini lagi di Samarinda Ibu. Enggak, maksud saya emang Mita ini asli Berau ya? Iya, aslinya dari Berau Ibu. Oh, asli Berau. Artinya gini, saya nanti pengen bahwa ketika Anda menggambarkan hasil, Anda itu memang menguatkan bahwa memang paling penting melakukan forecasting di Berau gitu. Kenapa tidak di ibu kota? Nah, nanti pertanyaan biasa seperti itu gitu. Kemudian kan nanti menariknya ketika ini memang jadi, nanti bakal semoga pembimbing mengarahkan bisa disubmit masuk ke jurnal. Tetapi tadi kita antisipasi jangan sampai kita menyebutkan penggunaan perangkat lunak tapi kita nggak punya legalitasnya. Jadi sebenarnya boleh Mita tidak usah membahas Minitab-nya, itu jadi rahasia kamu aja karena memang saya lihat di sini Anda sudah menampilkan screenshot penggunaan Minitab ya. Menarik sebenarnya ini tahapan-tahapannya. Tapi sebenarnya kalau ini tahapan uji coba atau dari mana Mbak dapatnya Mbak? Kemarin pertama Ibu dari studi literatur saya dapat jurnal, kemudian saya langsung uji coba juga Ibu untuk memasukkan gitu, apakah memang sama persis dengan apa yang ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya memang screenshot seperti ini lebih kita arahkan ke bagian lampiran. Jadi ini memang apa yang kita tanyakan Mita, cuma nanti pada saat kamu seminar hasil ya. Kemudian tadi coba nanti ditanya lagi sama penjualnya, ini punya kode legalitas tidak? Kalau tidak, saya nanti memberikan saran Mita jangan menyebutkan menggunakan Minitab tapi menggunakan perangkat lunak statistik itu cukup ya. Kemudian saya juga apresiasi. Jadi tadi sebenarnya saya agak tertipu Pak Siswanto, saya kira ini anak bios Pak, habis covid ARIMA Minitab. Ih kalah nih anak bios deh. Mita kamu saya masuk jurusan ya? Harusnya dia masuk biostat ini Pak. Nanti pembahasannya yang di EPIT Bu. Iya baik, betul, nanti dikuatkan ya, betul nih. Ini yang saya harapkan di Mita. Jadi nanti kita akan kuatkan pembahasan kamu di topiknya. Kalau proposal ini adalah kenapa penting kamu melakukan forecasting pada COVID. Nah, sebelum saya masuk ke saran dan lain-lain, saya mau tanya dulu. Menarik sebenarnya kamu melakukan forecasting, tetapi tadi pertanyaan saya, kenapa melakukan forecasting? Kemudian kenapa memilih kasus COVID-19? Dan kenapa menggunakan ARIMA? Karena metode peramal itu nggak cuma ARIMA, Mbak. Apakah kecocokan data, apakah data stasioner, datanya stasioner, sehingga membuat Anda menguatkan untuk memilih ini atau apa. Dan kemudian, kenapa Anda memilih di data BRAL? Apakah BRAL termasuk yang pencatatannya bagus? Itu, silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang pertama, kenapa saya memilih untuk melakukan analisis peramalan? Yang pertama Bu, kemarin pada saat melakukan magang, jadi ini ibaratnya jadi bisa dibilang ini pada saat magang Bu. Kemudian
dari kepala dinas selalu menyebutkan ini kita ada data nih, kemudian data bagusnya diapain ya sebagai dia selalu menyebutkan juga Bu. Jadi kayak kalian kan kesehatan masyarakat, data ini bisa diapain nih, seharusnya kalian mampu mengolah seperti itu. Kemudian saya ada membaca tentang peramalan, sehingga saya mengambil untuk peramalan ini sendiri di kasus COVID-19-nya. Kemudian juga ada berdiskusi dengan pembimbing lapangannya, yaitu mengenai saya ada rencana nih melakukan peramalan COVID-nya. Dari pembimbingnya juga bilang kalau bisa kenapa tidak, katanya seperti itu, biar kita mengetahui nih kenapa angka kasus ini tuh apakah di masa yang akan datang akan semakin tinggi atau enggak, seperti itu. Jadi ada dari harapan dari saya sendiri bilang, sehingga kita bisa tahu nih kebijakan apa atau upaya apa yang bisa kita lakukan. Karena ada gambarannya seperti itu, Ibu. Kemudian kenapa akhirnya saya menggunakan metode ARIMA? Salah satunya juga adalah, jadi untuk metode ARIMA ini dia bisa meramalkan untuk data yang stasioner maupun tidak. Jadi untuk datanya ketika tidak stasioner, ada langkahnya untuk menstasionerkan data tersebut, Ibu. Jadi saya dari studi dokter yang saya baca, kemudian dari kelebihan dan apa yang saya dapatkan lebih condongnya kayaknya ke ARIMA seperti itu, Ibu. Datanya sudah dicek stasioner apa tidak? Kalau untuk kemarin yang saya uji coba itu, Bu, hanya menggunakan dari data Desember hingga Februari itu, datanya tidak stasioner dalam variannya. Sebentar. Anda uji coba Desember sampai? Ya, kemarin mencoba untuk yang sedikit seperti itu, Bu. Jadi ada 50 data harian. Tadi coba Desember sampai Februari. Tapi pada bagian bab 3 Anda mengatakan memperoleh data bulan November. Kenapa nggak dicobakan Ya, di bulan November? Jadi, kemarin itu, Ibu, untuk data Novembernya itu yang saya dapatkan itu kayak kurang lengkap, Bu. Jadi kayak dari magang itu yang benar saya dapatkan itu adalah dari Desember sampai ini Februari kemarin, karena dapat tugas juga waktu kemarin input data itu. Dan untuk dari yang kenapa akhirnya ngambil November, jadi sebelum juga nyetor proposal, Bu, saya ada diskusi dengan pembimbing lapangan juga, Ibu. Jadi menanyakan lagi terkait data dari bulan apa, kemudian yang datanya itu bisa dibilang ada setiap harinya gitu. Sebenarnya menarik ketika kita mau melakukan forecasting, tetapi biasanya penggunaan ARIMA ini akan lebih baik kalau per tahun. Biasanya ya per tahun. Kemudian gini, saya sekarang penelitian tahun 2021 nih. Yang mau saya teliti itu adalah misalnya data tahun 5 tahun ke belakang. Jadi 2021, 2020, 19, 14, 17, 16 kan, misalnya gitu ya. Nah, maka nanti data 2021 ini yang data real, jadi data yang benar itu akan saya bandingkan dengan yang sebelumnya, sehingga kita bisa tahu bahwa akurasinya ARIMA ini seperti apa. Tadinya makanya saya juga berpikir, oh ini COVID-19-nya yang tahun berapa gitu. Harusnya pada bagian proposal kita itu udah menampilkan data real untuk nanti membandingkan dengan data ramalannya. Jadi sebenarnya kan itu yang harapan kita. Jadi kita juga di sini ada menilai akurasi dari ARIMA dan apakah memang cocok untuk digunakan pada data harian kasus COVID-19 ini, gitu ya. Harusnya ada tambahan lampiran sih, Mbak. Saya nggak nemu lampirannya Mita. Jadi tadi saran saya pertama, langkah-langkah militernya silahkan dilampirkan, kemudian datanya, karena tadi menggunakan data sekunder, maka data itu sudah ada, sehingga kita bisa lihat bentuk datanya seperti apa. Itu adalah bentuk penelitian menggunakan data sekunder, ya. Yang pertama adalah, ini saya buka proposalnya, saya nggak komen bagian latar belakang dan lain-lain, saya pikir sudah cukup, ya. Tapi tadi kalau saya boleh saran, Mbak, yang tadi pada bagian bab 2, mungkin nanti silakan diomongkan lagi sama pembimbing, tidak usah membahas mini tab-nya. Jadi sebenarnya kecuali Anda itu ingin memang mini-tab ini dibahas pada bagian pembahasan, enggak kan? Iya, apakah bagian mini-tab ini akan dibahas pada bagian pembahasan? Untuk di pembahasan sepertinya hanya langsung ke langkah, Ibu. Iya, enggak dong. Maaf, Ibu, untuk mini-tab-nya sendiri mungkin nanti enggak, Ibu, cuma langsung ke dilayangkan. Iya, kan tadi saya sepakat sama Pak Sis, silahkan dikuatkan di bagian epitnya gitu. Rencana ini Bu Rahmi ada rencana ini memang kan ini ngitung harian, memang seperti yang Bu Rahmi sampaikan biasanya ARIMA kan hitung tahunan.
Iya. Nah, ini juga yang mungkin nanti memang mencoba mencari dulu beberapa teori ya dan literasi yang ada, apakah dengan keakuratan namanya COVID ini kan hal baru dan ini itu sih yang rencana memang akan di ini. Tapi kalau misalnya dari saran penguji nanti karena kami pertimbangkan. Betul, baik Pak, terima kasih. Baik, Mita, masuk di bab 3. Makanya tadi kenapa saya tanya berapa lama. Mita banyak tipe ya, saya lihat ya. Jadi sayang sekali tipe-tipe itu karena mengganggu juga pada saat dibaca gitu ya. Jadi kamu tadi menuliskan pada bagian, ini halaman berapa ya? Halaman 52 Mbak contohnya. Sambil dibuka ya Mita ya. Nah itu pada bagian jenis penelitian aja Anda menuliskan dia dapatkan. Iya nanti dibaikin. Tadi ada beberapa banyak sih cuman saya nggak nganu satu persatu. Kemudian saran juga. Biasanya kalau kita menggunakan data sekunder ya, kita tuh tidak lagi membahas deskriptif analitik karena kalau di BIOS itu ketika kita belajar metode penelitiannya, deskriptif analitik itu biasanya kita arahkan pada pengambilan data primer. Nah, kalau udah data sekunder itu ada namanya penelitian non reaktif. Jadi emang penelitian yang menggunakan data di mana responden tuh nggak sadar kalau datanya kita ambil. Sehingga kita sebut sebagai data sekunder. Ya. Itu kita bilangnya penelitian reaktif. Nanti mohon dicari Mita Amalia apakah lebih cocok penelitian Anda disebut sebagai penelitian non reaktif atau penelitian deskriptif analitik bersifat ex post facto ya. Kemudian pada bagian bab 3 juga jenis penelitian Mita menuliskan penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primernya apa, Mbak? Baik Ibu, untuk data primernya ini adalah wawancara langsung ke dinasnya itu Bu. Jadi harapannya dari hasil peramalan kan akan menunjukkan lagi ke dinas Bu bahwa hasilnya seperti ini. Kemudian di mana untuk wawancaranya ini untuk nanti dibahas di bagian pembahasan itu Ibu. Iya, maksud saya tanya data-data apa? Data ini sumbernya kasus COVID. Oh iya. Data primernya ini Bu menanyakan faktor apa, maksudnya kayak faktor apa ini yang bisa menyebabkan kenapa angka kasus COVID-19 itu masih tinggi di Kabupaten Berau seperti itu Ibu. Maksudnya kayak hal-hal apa saja nih kenapa kan kalau dari dinas kan yang melihat secara langsung atau yang turun ke lapangan secara langsung gitu Ibu terkait dengan penanganan kasus COVID-19 sendiri. Jadi harapannya dari data wawancara dengan orang dinasnya langsung tuh bisa didapatkan bahwa gambaran tentang masyarakatnya saat itu bagaimana atau saat ininya itu bagaimana Ibu. Yang ditanya siapa? Dari kepala dinasnya Ibu sama tim surveillance-nya Ibu. Jadi semacam kayak ini informan kunci. Anda kualitatif? Enggak Ibu, bukan kualitatif. Jadi maksudnya menambah ini Bu, menambah dari pembahasan itu. Jadi dari hasil analisis, dari hasil peramalan yang ada. Jadi untuk menambah analis kayak apa namanya? Mohon maaf Ibu, menambah informasinya. Ya, penguatan Ibu, penguatan terhadap dari hasil peramalan itu, misalnya kalau misalnya hasilnya nanti tinggi atau nanti rendah, jadi yang terjadi di lapangan seperti apa, seperti itu Ibu. Bukan tinggi atau rendah, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Bukan tinggi atau rendah nanti hasilnya. Arima ini kan nanti dia keluar data-data peramalan, jadi prediksi dengan data real gitu. Jadi kita akan membandingkan data prediksi dengan data real gitu, bukan data tinggi atau rendah. Enggak, saya mikirnya ada variabel yang Anda ambil dengan menggunakan teknik primer gitu secara langsung. Kalau misalnya hanya menanyakan saja, kemudian menguatkan ke pembahasan, saya pikir nggak usah disebutkan di jenis penelitian sih Mbak, nanti jadinya ambigu. Makanya saya bingung, oh ternyata yang ditanya kepala dinas sama tim surveillance, ya itu kan berarti sebenarnya bisa ditambahkan pada bagian hasil ya, ketika memberikan gambaran bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Berau. Cukuplah, saya pikir itu tidak perlu disebutkan itu data primer. Kalau misalnya data primer di sini Anda sebut misalnya kasus COVID-nya sudah ada Bu, terus saya wawancara lagi nih orang yang kena, nah itu mungkin boleh gitu. Tapi kan nanti variabelnya akan saya tanyakan, sedangkan di sini kan variabel Anda hanya COVID-19-nya saja, Mita. Jadi hati-hati dalam menuliskan pernyataan itu di bagian jenis penelitian. Karena bagian jenis penelitian itu adalah ruang di mana Anda menjelaskan nih penelitiannya jenis apa sih, ruang lingkupnya apa sih. Tidak usah menyinggung primer sekunder, ada tempatnya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu.
Kemudian saya belum selesai udah makasih aja. Belum masukan Ibu. Terima kasih seperti itu. Iya, aman. Kemudian, Anda kenapa menggambarkan populasi dan sampel menjadi satu seperti ini ya? Gimana nih penjelasannya? Jadi untuk populasinya sendiri ini adalah jumlah kasus secara keseluruhan itu Ibu dari bulan April tadi. Tapi kemudian sampelnya bulan April tahun 2020 dari kasus pertamanya. Kemudian sampai di Maret 2021. Nah, gini. Kalau pada penelitian kuantitatif, jangan digabung seperti dan kita menyebutkan, Mbak, langsung menyebutkan jumlah dan tadi makanya saya bilang, mana datanya minta mana. Disinilah letak Anda menuliskan data data November sampai Maret tadi. Jadi misal tadi bilang populasi dan sampel, oke, poin populasinya adalah dan jangan dibilang jumlah kasus ya, tapi banyaknya kasus. Kalau populasi definisinya bukan jumlah tapi banyak atau besar. Jadi banyaknya kasus COVID-19 pada bulan April 2020 sampai Maret 2021 yakni, nah di bawahnya tuh udah ada datanya. Boleh dong datanya ditampilkan gitu. Apalagi kalau misalnya data harian, nanti silakan aja kolomnya jangan ke bawah hariannya tapi ke samping aja. Misalnya tanggal 1 bulan apa, tahun berapa, 1 sampai 10, sebelahnya 11 sampai 20, sebelahnya lagi gitu ya kalau harian ya. Paham Mita? Ya maksudnya supaya jangan terlalu banyak tabelnya ke bawah. Nanti kemudian pada bagian besar sampel Anda jelaskan kenapa Anda mengambil hanya November hingga Maret 2021. Kan biasanya ada alasan-alasan kelengkapan data ya. Kelengkapan data, pencatatan yang teratur, dan juga setahu saya Arima juga jangan lompat. Misalnya, di bulan November itu ternyata misalnya 30 hari, ternyata ada 3 hari nggak tercatat. Nah itu kan bisa nanti merusak akurasi juga gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu silakan dijadikan alasan pada pemilihan sampel Mita yang tadi mengambil November sampai bulan Maret 2021. Oke. Nah ini Mbak, tadi saran saya halaman 53. Ya, karena masih belum tahu legalitasnya minitapnya Mita, silakan disebutkan saja menggunakan metode Arima untuk meramalkan kasus kejadian COVID, bla bla bla, dibantu menggunakan perangkat lunak statistik gitu aja, ya. Baik, Ibu. Kemudian hipotesis. Nah, ini hipotesis penelitian. Sebenarnya kalau pada Arima ya atau pada metode peramalan itu hipotesisnya biasanya kita tuliskan itu adalah apakah data prediksi itu sama dengan data real, ya. Tetapi juga sebenarnya pada bagian Arima, kamu ada menjelaskan estimasi parameter nggak? Ada Ibu. Ya, jadi pada bagian estimasi parameter itu Mbak yang ada uji hipotesis. Jadi di situ baru ada H0 dengan H1. Parameter tidak signifikan, parameter signifikan. Ya. Jadi biasanya di bagian bab 3 itu kita menjelaskan itu pada bagian tahapan penelitian. Jadi pada tahapan penelitian itu baru Anda menuliskan estimasi parameter. Unstable lagi. Suara saya terdengar nggak, Mit? Masih dengar jelas. Ya, Pak. Masih terdengar Bu Rahmi. Alhamdulillah. Lanjut. Masa tiba-tiba aku Pak keterangannya internet unstable. Aduh, iya. Kacau ini saya bilang. Itu biasa video sih, Bu. Biasanya video dia. Nggih, kalau audio masih aman. Baik. Nah, ini sebenarnya Mit Anda akan menampilkan hipotesis itu setelah Anda menjelaskan identifikasi model, kemudian nanti hipotesisnya adalah apakah parameter signifikan atau tidak signifikan. Tetapi kalau misalnya memang Anda ingin masukkan hipotesis seperti ini, maka di sini adalah apakah data prediksi sama dengan data real. Nanti silakan dicari kalimat yang benarnya, substansinya yang benar ya. Tapi yang jelas itu biasanya pada Arima ya. Ya, Ibu. Kemudian variabel jumlah harian, baik.
data sekunder, rekapan data, ya ini nanti ditunggu ya datanya mana, karena harusnya ditampilkan di sini. Baik Ibu. Mohon penyebutan minitabnya, kalau bisa di skip saja. Oke. Nah, ini yang mau saya tanya. Ini yang paling penting nih. Di sini Anda menuliskan teknik analisis data ya. Ya Ibu. Menentukan model ARIMA dengan menggunakan prosedur box Jenkins. Oke. Membuat plot data. Oke. Ini di bab 2 udah dituliskan ya langkah-langkah ini. Bab 2 ada dituliskan Ibu, tapi langsung yang 4 prosedurnya aja Ibu. Iya, Jadi kayaknya lebih lengkap di bab 3. Jadi gini, Mit. Ya, sebenarnya gini. Langkah-langkah ini banyak memang digambarkan di buku atau di penelitian tertentu tuh ada yang rinci banget, ada yang singkat. Nah, kalau pada bagian bab jadi bagian bab 2 itu jangan kalah sama bagian bab 3. Jadi gini, di bagian bab 2 Anda silakan memasukkan berbagai metode langkahnya ARIMA. Jadi ada yang rinci banget, ada yang cuma menggambarkan garis besar. Ya. Jadi boleh Anda misalnya menurut buku ini langkah ARIMA seperti ini, menurut jurnal ini ARIMA seperti ini. Jadi beberapa sumber. Nanti pada bagian bab 3 Anda combine boleh sehingga Anda bisa menjelaskan oh ini ngeliatnya di sini, ini ngeliatnya di sini. Ya. Karena kalau pakai ARIMA saya nyebutnya identifikasi model dulu, Mbak. Kalau Anda membuat plot data. Nah, padahal membuat plot data itu masuk pada bagian identifikasi model. Ya kan? Iya, Ibu. Jadi itu nanti mohon diperbaiki. Kemudian di sini saya belum melihat sebentar. Nah, ini estimasi parameternya saya belum melihat tahapannya. Sebentar saya baca. Kau masukkan di mana ini? Di bab 2-nya Ibu. Bab 3 dong, Mbak. Kalau dilakukan kan, Mbak? Iya, Bu. Iya, dilakukan. Jangan di bab 2. Makanya tadi saya bilang bab 2 itu gambaran besar boleh, dimasukkan gambaran khusus boleh, dari buku A boleh, ya. Kemudian nanti dari bab 3 baru kita ambil, oh saya mau yang ini gitu. Kalimatnya seperti ini gitu, ya, Mbak ya. Berarti nanti yang terakhir adalah memperoleh model terbaik ya. Iya, Ibu. Oke, sebentar. Saya lihat tahapan terakhirnya. Pemilihan model terbaik, peramalan. Selanjutnya peramalan dengan model terbaik. Oke, cuma itu aja, Mbak. Mohon diperbaiki karena mohon maaf sekali kalau saya boleh komen. Berantakan ini prosedurnya Mita, saya agak pusing gitu. Jadi kalau mau digambarkan secara garis besar saja di bab 3 nggak apa-apa. Tetapi semua masuk. Jadi kayak tadi saya bilang, saya biasanya kalau ARIMA identifikasi data. Dalam situlah saya akan menguraikan bahwa saya ingin membuatkan plot data apa gitu ya. Nanti silakan bab 2-nya dilengkapi. Kemudian PR-nya adalah datanya mana, data COVID-nya yang November sampai Maret ya, itu harusnya ada di lampiran. Oke. Baik, Mita, saya itu saja. Pak Sis, saya cukup itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Rahmi. Apakah ada data ininya, Bu Mita? Yang iya, data COVID November sampai ke Maret? Kalau untuk data dari Excel-nya itu ada Pak, tapi kemudian untuk data yang Excel itu adalah data rilisnya Pak. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin itu Pak, data harian itu kadang itu tidak dirilis di hari itu gitu. Jadi yang tidak ada itu adalah data catatan yang harian memang dicatat positifnya dari dinas sendiri. Sedangkan yang kemarin selama magang itu adalah data rilisnya seperti itu Pak. Dan dari pengalaman kemarin ternyata kayak misalnya hari ini tuh positifnya semisal ada di angka 15 atau 20, kemudian ternyata yang dirilis itu enggak secara keseluruhan gitu Pak. Ada yang telat rilisnya, ada yang kemudian enggak jadi dirilis seperti itu Pak. Jadi memang untuk data catatannya yang belum ada Pak. Oke, ini kan biasanya berdasarkan waktu saja sebenarnya. Ya kan ya? Ya, karena biasanya sesuai dengan data laporan waktu. Oke, tadi juga banyak ya, tadi disampaikan sama saran dari Bu Rahmi juga mengenai dari metodenya ya. Di bab 3 paling banyak saya cermati memang di bab, ya memang sih kebanyakan mahasiswa menampilkan di bab 2, tetapi tidak mengkonfirmasi lagi di bab 3 ya, itu sih. Dan tadi Bu Rahmi juga menjelaskan
ada perlu penjelasan ya di dalam bab 3 itu sebenarnya. Jadi bab 3 ini bukan teori sebenarnya ya, aplikasi dari teori yang akan dilaksanakan di metode tersebut. Ya, di metode penelitiannya. Oke. Ya, sudah dicatat tadi ya beberapa saran-saran dari Ibu Rahmi tadi. Oke, selanjutnya kami persilakan Ibu Tanti. Kami persilakan Bu, layar dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini memang saya sudah ganti provider, Pak. Kalau yang Telkomsel sudah tidak sanggup kalau seperti ini. Oh, saya udah lama nggak pakai Telkomsel, Bu. Ya, baik. Tadi saya sudah menyimak sangat banyak ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahmi, dan saya cukup menandai saja yang mungkin sudah disampaikan tadi untuk Ibu Rahmi. Mungkin saya menambahkan hanya sebagian kecil saja karena ini yang pertama dari penulisan. Penulisan tadi sudah ada beberapa yang disampaikan Bu Rahmi, jadi ini yang saya tambahkan hanya ada beberapa ya, dan sudah saya tandai juga di naskah, hanya menjelaskan sedikit. Ada beberapa paragraf yang Mita buat itu menggunakan kata awalan di awal kalimat. Jadi perlu diperhatikan bahwa di itu tidak cocok di awal kalimat, apalagi di awal paragraf. Jadi nanti tolong diperbaiki, dilakukan parafrase aja supaya sesuai, karena ada beberapa yang saya lihat seperti itu. Kemudian di bab 2 juga saya mendapatkan yang setelah tabel apa namanya yang studi sebelumnya ya. Di situ ada sedikit narasi yang disampaikan oleh Mita. Di situ menggunakan kata dari perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, gitu ya. Ya, nah di sini perlu diperhatikan Mita, hindari penggunaan kata saya dalam naskah. Ya, jadi nanti di sini diperbaiki saja. Saya sudah membuatkan juga catatan. Kemudian tadi ya, saya juga sepakat dengan Ibu Rahmi di bab 3, kan sudah ada penjelasan mengenai metode, kemudian di situ ada data primer dan data sekunder. Tadi saya mendengarkan penjelasan Mita ingin melakukan wawancara. Jadi mungkin apakah akan mengubah metode, atau mungkin di sini apakah memang ada wawancara? Kalau memang ada wawancara, maka sangat perlu untuk membuat. Nah, di sini kan salah satu penilaian juga kita perlu instrumen penelitian. Nah, kalau memang rencananya nanti mungkin ini perlu dibicarakan juga dengan pembimbing dulu, apakah memang akan ada wawancara mau mengubah menjadi mixed method atau dan sebagainya, saya kurang tahu. Tetapi kalaupun memang ada wawancara, artinya perlu ada panduan wawancara. Ya, kemudian selanjutnya ini tadi juga saya bingung ya, karena saya sampai membuka lagi buku panduan. Apakah ini cocok sampai ada susunannya seperti itu? Karena saya juga tidak terlalu menghafal ya. Kalau misalnya desainnya penelitiannya seperti ini harus apakah ada kalau misalnya deskriptifnya cuma satu variabel seperti itu sampai dibuatkan tabel segala. Nah, ini sepertinya memang tidak sesuai ya. Ya. Kemudian ada beberapa penulisan juga terkait dengan penulisan referensi. Jika dimasukkan ke dalam kalimat, itu harusnya kan hanya menggunakan nama belakang saja. Jadi perhatikan kaidah-kaidah penulisan referensi. Ada beberapa yang sudah saya tandai, ada beberapa juga yang kalau dilihat dari kalimatnya ada beberapa kalimat kata-kata yang sudah double, jadi saya tandai untuk dihilangkan beberapa bagian. Kemudian yang tadi ada di kerangka kerangka konsep, bisa dijelaskan deh apa maksud dari kerangka konsepnya? Baik, Ibu, untuk kerangka konsepnya sendiri yaitu Ibu, jadi kerangka konsep dalam penelitian ini sendiri, Bu. Jadi jumlah
kasus COVID-19 yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau periode November 2020 hingga Maret 2021. Dari data tersebut kemudian dilakukan peramalannya dengan menggunakan metode ARIMA, di mana dari peramalan ini akan didapatkan hasil peramalan jumlah kasus COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di 30 hari mendatang. Oh iya, baik. Kemudian artinya hanya lebih kalau kita lihat dari tujuan penelitian, tujuannya lebih ke memilih model, kemudian mana tujuan? Tujuan khususnya gambaran ya, gambaran kasus, kemudian mengetahui penaksiran untuk mengetahui model, kemudian untuk mengetahui pola dari data. Pola dari data. Oke, baik. Artinya sudah tergambarkankah ini semua tujuan di dalam kerangka konsep? Sudah, Ibu. Karena dari metode ARIMA itu sendiri nanti akan menggambarkan dari tujuan-tujuan ini. Oke, baik. Kemudian, oh ya, tadi juga sudah disampaikan Bu Rahmi ya terkait dengan yang penggunaan Minitab ini. Oke. Iya, referensi. Ya, itu saja. Saya lihat juga yang tadi saya cari ada lampiran atau tidak, tapi tidak ada. Jadi, saya kira itu sudah disampaikan juga oleh Bu Rahmi tadi. Saya kira cukup, Pak Sis. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti atas saran masukannya mengenai proposalnya Mita. Ada beberapa termat yang memang tadi Bu Mita ya, typo memang banyak ya. Iya, Pak. Ya, typo memang banyak. Tapi memang perlu diingatkan lagi. Oke. Tadi sudah dicatat semua saran dari Bu Tanti? Sudah, Bapak. Oke. Saya persilakan ke Pak Irfansyah, apakah ada tanggapan mengenai proposalnya Mita? Silakan Pak Irfansyah. Ya, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pembimbing 1, penguji 1 dan 2, Bu Rahmi dan Bu Tanti, yang pada hari ini telah hadir dalam ujian proposal Mita ya. Ya, selamat Mita, karena Anda sudah berhasil maju ke tahap ini, di mana ya itu tadi masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu Anda kerjakan lagi ya. Jadi memang tidak ada proposal yang sempurna, sehingga ketika Anda mengikuti masukan dan saran dari pembimbing, maka itu menjadi hal yang sangat baik gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana mendengarkan pembimbing. Jadi ketika kemarin saya sampaikan ke Mita, kita coba uji coba ya. Kita uji coba beberapa data-data, nah itu terbukti pada hari ini. Anda cukup menguasai metodenya, menguasai kerangka penelitian Anda, dan ini memperlihatkan bahwa Anda siap untuk melakukan penelitian seperti itu. Ya, itu karena Anda ingin mendengarkan pembimbing. Ya, masukan dari penguji cukup banyak ya. Jadi ya itu pasti ada ya. Jadi perbaikan itu pasti ada, wajib hukumnya. Tapi bagaimana caranya Anda melakukan perbaikan-perbaikan tersebut dengan selalu berkomunikasi dengan pembimbing dan penguji, gitu ya, Mita ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, Mita, bahwa apakah memungkinkan jika peramalan yang dilakukan oleh Mita dengan metode ARIMA ini itu memisahkan antara kelompok umurnya, Mita?
Kalau untuk dari data yang saya lihat kemarin harusnya sih bisa Pak. Jadi kalau di Dinas Kesehatan sendiri itu dia ada juga melakukan pencatatan terkait kelompok umur. Oke, Jadi itu kayak jumlah positif tapi data yang saya lihat, yang saya kemarin lihat selama kemarin magang adalah data mingguannya Pak. Jadi memang ada kelompok umur dari umur sekian berapa jumlah kasus positifnya seperti itu Pak. ya. Kenapa saya tanyakan itu? Karena ketika kita berbicara tentang epidemiologi, pasti kita berbicara tentang waktu, tempat, dan orangnya gitu ya. Jadi boleh kita menggunakan metode apa saja, ya. Jadi bersyukurlah Anda masuk di epidemiologi karena bisa menggunakan metode di Biostat misalnya dengan menggunakan ARIMA, bisa menggunakan model-model perilaku misalnya ya, sehingga hal ini bisa kita kolaborasi. Bagaimana mengkolaborasikan ilmu dalam ilmu kesehatan masyarakat ya. Jadi berbagai ilmu yang ada di masing-masing pilar Kesmas itu kita kolaborasikan ya. Nah, tadi ketika kita bicara tentang epidemiologi pasti bicara tentang kelompok umurnya ya, sehingga kita bisa prediksi 2 atau 3 bulan ke depan misalnya kelompok umur berapa sih yang akan rentan gitu ya, akan berisiko untuk terkena COVID-19 ini. Sehingga dari sisi epidemiologi Anda bisa membahas lebih dalam lagi dan lebih detail lagi tentang berbagai kemungkinan kelompok umur tersebut bisa diramalkan untuk terkena COVID seperti itu. Nah, hal ini juga terintegrasi dengan adanya vaksin yang sudah dilakukan ya, sehingga kita bisa membahas apakah ada pengaruh antara pemberian vaksin dengan mungkin ramalan yang Anda lakukan, sehingga nanti akan bisa dikombinasikan seperti itu ya, Mita. Ya, sekali lagi selamat Mita ya. Kira-kira berapa lama Mita berapa lama penelitian ini bisa Anda lakukan? Insya Allah mungkin paling lamanya 2 bulan lah Pak. Tapi kalau dari target sendiri, insya Allah bulan depan selesai Pak. Oke. Penelitiannya kira-kira mungkin bisa dimaksimalkan ya sesuai dengan target Anda. Kemudian yaitu tadi ada masukan dari Ibu penguji bahwa apa yang Anda wawancara kepada kepala dinas. Kenapa mesti kepala dinas? Karena kenapa kepala dinas? Jadi kalau kemarin dari ini sih Pak, saya lihat kemarin pada saat magang itu beliau kan selalu mendampingi juga, dan ketika berdiskusi sama beliau itu beliau yang juga secara langsung turun ke lapangan gitu Pak. Jadi jadi menurut saya beliau paling paham tentang kondisi yang ada di Kabupaten Berau terkait COVID-19 ini sendiri. Ya, sebagai penguatan itu sangat diperbolehkan ya. Artinya tidak dibatasi bahwa penelitian ini di metodenya memang tidak perlu disebutkan ya di metodenya, tetapi boleh saja dilakukan. Akan tetapi nanti pada pembahasan baru Anda bahasakan seperti itu ya. Jadi dilakukan penguatan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Berau, kemudian kepala bagian atau Kasub surveillance ya P2, sehingga ini menjadi PR bagi Mita untuk mempersiapkan kira-kira apa yang urgent untuk dilakukan wawancara gitu.
Jangan ketika Anda sudah turun lapangan, Anda misal ya ini pasti turun lapangan ke kepala dinasnya. Iya, Pak. Artinya Anda harus siap. Kira-kira apa saja item-item pertanyaan yang kira-kira Anda butuhkan gitu. Butuh jawaban apa gitu. Sama dengan ketika kita melakukan uji coba, kira-kira data-data yang mana saja yang kita sudah dapatkan dan yang belum kita dapatkan. Jadi yang kita butuhkan itu data yang mana sih? Apakah data yang tidak tidak lengkap itu bisa kita masukkan, kemudian seperti apa stasionernya ya, karena kemarin kita coba bagaimana dia kalau tidak stasioner, kemudian dilakukan differencing-nya lagi ya. Iya, benar, Pak. Yaitu uji coba yang kita lakukan kemarin. Sehingga untuk penguatan data itu kiranya ada Anda mempersiapkan ya tadi dikatakan Bu Tanti, Anda mempersiapkan item-item pertanyaan untuk bahan Anda ya, sebagai bahan Anda untuk menanyakan ke kepala dinas. Tetapi kalaupun data yang ada juga sudah cukup cukup untuk diolah, ya mungkin tidak perlu lagi cross check dengan kepala dinas. Tetapi untuk untuk bagian surveillance itu masih dibutuhkan. Kenapa? Karena menanyakan kelengkapan datanya. Ya. Saya lebih sepakat sebenarnya ketika Anda berkomunikasi dengan bagian surveillance-nya. Jadi bagaimana kelengkapan datanya, ketepatannya untuk dilakukan pelaporan, ya, sebagai data kelengkapan data sekunder Anda untuk melakukan peramalan pada metode ARIMA ini, ya. Kira-kira ada kendala apa lagi, Mita, untuk penelitian ini? Kendalanya terbesar kalau saat ini kayaknya di data itu tadi, Pak. Kan yang dibutuhkan adalah memang data pencatatan aslinya. Kemarin sih udah ada buku omongan dan udah diperbolehkan. Cuman kan nanti melihat lagi ke lapangan seperti apa, seperti itu sih, Pak. Oke, data real time loh ya yang Anda ambil ini. Iya, jadi Pak. Di metode itu Anda juga bahasakan bahwa ini bukan data yang diumumkan tiap harinya ya. Iya. Tapi data real time-nya yang dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Ya, sedikit masukan Mita, ketika Anda menuliskan di latar belakang Anda data tentang Provinsi Kalimantan Timur. Ya, coba Anda lihat nanti, Anda bisa lihat juga masukan-masukan dari saya nanti di board-nya. Anda jangan ambil data dari orang lain, ya. Artinya begini, langsung pada sumbernya. Jadi kalau misalnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan laporan, itu bisa diambil dari situ. Jangan Anda mencaplok atau mengambil dari hasil penelitian orang lain. Gitu. Karena kenapa? Jika terjadi miss atau kesalahan penulisan dalam data tersebut, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan data itu. Ya, berbeda halnya ketika data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan terkait, ya, atau Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merilis data tersebut, kemudian ada yang mengkomplain, artinya data itu bisa dipertanggungjawabkan, ya.
data yang Anda tuliskan di latar belakang adalah data yang sesuai dengan sumbernya, ya. Artinya jika berbicara tentang data provinsi, maka Anda harusnya mengambil dari sumber yang sah gitu ya. Jangan mencaplok dari jurnal atau penelitian sebelumnya misalnya, ya. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Tidak salah, tetapi karena ini COVID, ya, ini COVID masih panas-panasnya COVID, artinya sensitif. Ini suatu hal yang sensitif, sehingga banyak dilirik oleh orang-orang, dan ini akan merugikan Anda nantinya ketika Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya, apalagi kalau sudah selesai penelitian ini, maka oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Sis. Terima kasih. Selamat sekali lagi Mita, ya. Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfan dari masukannya mengenai proposal Mita. Jadi sudah jelas ya Mita. Jadi ada beberapa data tadi memang kalau yang ini kembali ke metode lagi ya, mulai dari pengumpulan data sampai ke ini itu ya, makanya tadi Bu Rahmi benar sekali ya, artinya kalau di situ sudah jelas ada plot-plotnya ya, dan ini sebenarnya untuk penguatan bisa dimasukkan ke dalam analisa data nantinya ya, untuk penguatan ya. Jadi untuk penguatan informasi memang di EPID butuh WTO ya, waktu tempat orang, frekuensinya sudah ada ya, kemudian distribusinya ya juga sudah, yang perlu tadi Pak Irfan sampaikan ya, ada kejelasan distribusi ya. Kalaupun misalnya nanti ada tambahan yang didapatkan dari data tersebut, bukan hanya dari faktor usia saja, tetapi juga tempat ya, itu akan jauh lebih bagus lagi ya. Jadi WTO-nya jelas ya, dan memang nanti akan di pembahasan itu memang akan banyak berisi tentang determinan nantinya ya, dan itu juga yang perlu dipersiapkan, karena memang dari analisis peramalan dari penelitian-penelitian sebelumnya hanya memview saja, tetapi yang kita harapkan adalah analisis epidemiologinya ada ya. Ini yang harapannya kita bisa nanti mengeksplor di situ, dan otomatis tadi Pak Irfan juga sarankan dan Bu Tanti juga sarankan, apa yang mau ditanya itu juga yang perlu dipersiapkan ya, untuk melengkapi dari data peramalan ini nantinya. Apakah ada kesulitan nggak untuk mendapatkan data mengenai distribusi usia dan tempat nanti? Kalau untuk itu sampai saat ini sepertinya tidak Bapak, karena untuk dari Excel sendiri itu ada kelompok umur yang sudah dilakukan. Jadi selama magang juga dari pembimbing lapangan kadang meminta kami yang magang di sana itu untuk melakukan ini pendistribusian untuk melihat kelompok umur pada periode waktu ini, kira-kira kelompok umur berapa nih yang paling banyak, seperti itu Bapak. Oke, untuk tempat bagaimana? Apakah ada juga? Untuk tempat ada Bapak, jadi per kemarin tuh ada yang per kelurahan atau desa dan per kecamatan. Ya oke, karena ini berkaitan dengan ya Merdeka Belajar ya, yang nanti akan rencananya sekolah offline ya. Ini juga yang perlu, supaya mudah-mudahan ini juga nanti bisa menjadi tambahan analisa untuk kebijakan bahwa layak untuk offline, tapi tidak secara keseluruhan, tergantung dari sisi tempat ya. Oke, jadi nanti akan beberapa hal yang nanti akan kita tambahkan memang di dalam bab 3 mengenai analisis epidemiologi. Ya, memang untuk bukunya belum ada, masih dalam proses draft ya, tetapi setidaknya mungkin kita bisa manfaatkan itu untuk menganalisis di peramalan epidemiologinya. Oke, terima kasih dari saran Bapak Ibu penguji dan pembimbing ya, dan kami serahkan kepada Ibu Eni ya. Ibu Eni, saya persilakan Bu Eni untuk mengatur setelahnya. Ibu Eni? Ya, untuk audiens kami harapkan Anda untuk meninggalkan Zoom meeting ini ya, dan juga pembahas ya. Untuk Saudari Mita dipersilakan tetap saja, nanti akan dipindahkan ke break room.
struktur